dimanapun teman-teman berada. Saya harap semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan suatu apapun. Dan yang terpenting teman-teman jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Dan kembali lagi bersama saya dari Bowo. Dan juga untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu ya. Saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Kali ini saya mau berbagi cerita ke teman-teman tentang harga kontrakan, yaitu Rp19.250.000 per bulannya. Apakah yang istimewa dari kontrakan dengan harga Rp19.250.000 per bulannya? Tentu teman-teman penasaran bagaimana bentuknya ya kan. Kontrakan dengan harga semahal itu kira-kira apakah mewah atau bagaimana? Ikuti terus videonya. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Jadi ini dari luarnya. Pertama itu kita akan bertemu dengan pintu dari terali besi untuk lapisan pertama. Kemudian untuk lapisan keduanya itu adalah pintu dari kayu. Nah, ini penampakan dari dalamnya, pintu utamanya seperti ini. Dari pintu utama itu di sebelah kiri ada sebuah lemari, dan lemari ini berisi untuk barang-barang peralatan seperti tangga, kemudian alat untuk menyetrika, alat untuk membersihkan rumah seperti pel, kemudian peralatan pel, peralatan menyapu dan lain sebagainya itu dimasukkan ke dalam lemari di sebelah kiri pintu utama seperti ini. Oke, sekarang saya tutup bagian sini ya. Lalu dari pintu utama itu di sebelah kiri bagian bawah itu kita gunakan untuk meletakkan sepatu, karena di rumah ini tidak ada rak sepatu. Jadi sepatu dan sandal kita letakkan di sana. Nah, dari situ sekarang kita masuk ke kamar mandinya. Ini adalah penampakan kamar mandinya. Ada tempat baju kotor di pojokan, kemudian wastafelnya, dan di bawah wastafel ini ada beberapa laci dan juga ada handuk untuk lap tangan setelah dibersihkan ya. Dan laci-laci ini juga masih kosong karena kita baru saja masuk ke rumah ini, hanya ada beberapa barang saja. Dan juga itu ada alas kaki untuk setelah mandi atau untuk setelah cuci kaki, dan peralatan kosmetik seperlunya dan obat-obatan. Dan itu di pojokan adalah baygon untuk mengusir kecoa karena suami saya sangat takut dengan kecoa. Lalu di bagian wastafel ini, kalau kita teman-teman lihat itu ada lubang yang ditutup dengan kain kapas. Itu fungsinya adalah agar tidak ada sedikit pun lubang di kamar mandi. Tujuannya adalah agar tidak ada kecoa yang masuk, karena suami saya itu takut sekali dengan kecoa. Dan bagian yang saya suka dari kamar mandi ini adalah cerminnya, karena cerminnya itu besar dan panjang ya, ditempel di dinding seperti ini. Jadi ini membuat kamar mandinya terlihat lebih besar. Nah, setelah itu ada handuk kecil untuk lap kaki atau lap tangan setelah dibersihkan ya. Dan ini adalah tempat untuk membersihkan kaki atau setelah BAB, dan juga setiap lubangnya diplester dengan plester putih. Selanjutnya tadi ada toilet ya untuk BAB, kemudian ada untuk membersihkan toilet, ada tempat sampah, handuk, kemudian di atasnya ada jendela untuk ventilasi udaranya. Lalu di depan toilet ada bathtub untuk mandi, dan ini bathtubnya kalau dari modelnya memang seperti terlihat sudah model yang lama gitu. Dan di bagian di bagian bawahnya itu sudah ada korosi ya sedikit, dan juga tetap dipastikan setelah memakai harus lubangnya harus ditutup. Kemudian untuk Kerannya itu ada dua, untuk keran air dingin dan juga air panas. Jadi ini tidak otomatis, agak sedikit repot karena kita harus menyetel sendiri mau sepanas yang apa, dan harus menyetel kedua kerannya. Lalu juga ada lubang sedikit ditutup juga dengan plester putih ya. Ini untuk
bathtubnya biasa saja dan peralatan mandi yang ala kadarnya juga. Lalu untuk dinding kamar mandinya ini di keramik sampai dengan ke atap, jadi sampai ke atas itu di keramik sampai dengan ke atapnya. Jadi ini bentuknya seperti ini. Oke, dari kamar mandi sekarang kita keluar, lalu kalau belok ke kanan kita akan menuju ke kamar, dan ini adalah penampakan kamarnya. Jadi kamarnya itu memang kamar antik ya, seperti tua gitu. Satu bed, kemudian ada meja di kiri kanannya juga tua, di depan tempat tidurnya itu ada meja rias tua juga. Ini penampakannya seperti ini, jadi benar-benar tua ya, ini rumahnya terlihat rumah tua begitu. Ada satu cermin juga, dan ada beberapa box barang-barang kita yang belum sempat kita bongkar. Lalu ini di sampingnya ada satu lemari, jadi lemari ini isinya adalah pakaian saya dan pakaian suami, karena tidak cukup ya untuk pakaian 3 orang. Jadi untuk pakaian Matilde itu saya letakkan di laci-laci seperti ini. Untuk laci yang di atas ini kosong, kemudian yang laci yang bawah ini adalah pakaiannya Matilde, saya letakkan di sini. Ini tempat tidurnya. Lalu di depan tempat tidur ini ada juga koper merah, dan koper merah ini saya gunakan untuk tempat bajunya Matilde karena lemarinya tidak cukup menampung 3 pakaian untuk 3 orang. Lalu di meja depannya ini juga ada laci, ini juga ada beberapa pakaian dan barang-barang lain yang kita simpan di situ. Di atasnya ada peralatan untuk make upnya Matilde, alat sisir rambut, ada kacamata, kunci mobil, dompet dan lain sebagainya, itu kita letakkan di sana. Lalu ada kursinya juga, ada satu kursi tua juga, dan ini ada box barang-barang kita yang belum kita bongkar. Jadi kita tidur bersama barang-barang ini ya karena tidak ada tempat ya, tempatnya tidak cukup. Dan di pojokan itu juga ada beberapa barang yang kita simpan di sini, ini belum sempat kita bongkar. Ada cooler untuk pendingin makanan juga. Kemudian di samping kiri ini juga ada satu meja lagi dengan 2 laci. Jadi ini bentuk penampakan kamarnya sangat-sangat sederhana sekali ya, seperti ini bentuknya, tidak ada yang istimewa, benar-benar seadanya dan benar-benar hanya bisa digunakan untuk tidur saja. Next, dari kamar tidur kita belok ke kanan, dan di bagian kanan ini kita akan bertemu dengan meja makan mini. Ini ukuran 90 x 90 dengan 3 kursi. Ada satu sofa panjang, ada Matilde yang sedang duduk di sana, dan ada meja kecil, mejanya juga kecil sekali, dan ada dua sofa pendek. Dan sofa-sofa ini tidak ada covernya, jadi kita menggunakan cover seadanya. Ini untuk yang panjang saya menggunakan spray. Lalu di depannya ini ada TV kecil, ada meja kecil, ada mainan Matilde, kemudian ada kipas angin. Kipas angin ini kita beli karena rumah ini tidak ada air conditionernya. Kemudian ada lemari tinggi untuk tempat barang-barang seperti itu. Juga ada satu jam, itu jamnya juga kita beli karena rumah ini tidak ada jamnya. Seperti ini ya penampakan ruang tamu dan ruang makannya, living room. Kemudian dari situ kita masuk ke dapur. Karena rumah ini benar-benar minim sekali ya, jadi sampai gantungan handle pintu digunakan Matilde untuk naruh barang-barangnya dia. Masuk ke dapur, pertama kita ketemu dengan mesin cuci, kemudian ada microwave, dan juga ada snack-snack kecil milik kita dan beberapa vitamin dan obat-obatan. Lalu yang hitam itu adalah oven, yang di atasnya adalah kompor. Nah ini bentuknya, dapurnya juga sangat sederhana sekali, pakai horden seperti ini ya, bukan pakai penutup pintu. Dan ini untuk bagian pertama yang di hordenin ini saya pakai untuk menyimpan alat-alat untuk membersihkan dapur, lantai gitu ya, untuk atau deterjen baju. Lalu horden yang kedua ini digunakan untuk menyimpan seperti teflon, alat-alat masak yang untuk masak di kompor, dan juga gas ya, untuk bagian yang horden yang kedua yang lebih besar ini. Lalu di sampingnya ada kulkas, dan kulkasnya juga kecil, 2 pintu seperti ini, satu untuk pendingin biasa, yang satunya freezer ya, biasa saja.
Jadi ada makanannya juga tapi tidak banyak karena kita baru datang, jadi makanannya juga cuman cukup seadanya saja, tidak banyak, yang penting tidak kelaparan ya, gitu aja. Ini juga kulkasnya kulkas model lama, jadi minuman pun ditaruhnya bukan di pintunya ya, tapi langsung ke dalam. Oke, bagian atas ini ada seperti lemari kecil, dan ini lemari kecil isinya, sebentar saya mau taruh ini roti dulu. Ini roti kita beli tadi pagi. Jadi di atas kulkas ini ada lemari kecil, ini kita gunakan untuk menyimpan makanan kering ya, dan snack kering. Seperti ini ada jusnya Matile, ada sereal, dan ada kecap juga dan lain sebagainya. Lalu di sebelahnya ini ada lagi 2 pintu, ini juga kita pakai untuk menyimpan makanan. Yang pintu pertama, lalu pintu kedua ini tidak bisa kita gunakan karena digunakan untuk menyimpan mesin pemanas air untuk mandi. Jadi seperti itu bentuk dapurnya. Kemudian di kecil ya teman-teman ya, jadi microwave ya. Kemudian untuk tempat mencuci piringnya seperti ini, kecil juga, dan tidak ada rak untuk meletakkan perkakas yang habis dicuci. Jadi habis nyuci langsung masuk ke dalam rak di atas ya, tapi ini raknya berlubang, jadi airnya langsung turun ke bawah seperti ini. Ini penampakannya. Yang saya suka itu piringnya tipis-tipis ya teman-teman di kontrakan ini. Dan ini untuk untuk kompornya itu ada 4 tungku, dan ini adalah peralatan masak saya selama di sini. Bumbu-bumbu ya, itu sederhana banget, saya tidak punya banyak, cuman punya minyak, kemudian bawang goreng, kemudian parsley, bawang putih bubuk, merica, garam, dan juga daun salam yang belum sempat saya buka. Jadi bumbu masak saya cuman itu. Saya sampai kemarin dan saya masih punya bumbunya baru itu aja. Lalu ada mesin kopi dan ada toaster, ini punya kita. Kemudian ada minuman dan ada telur juga. Lalu ada separuh ikan asin, ini ikan asin yang dibeli suami saya untuk saya ya teman-teman. Oke, ini dapurnya seperti ini, tidak ada yang begitu spesial. Oh ya, ada satu lagi buffet yang belum saya buka. Di bagian atas microwave itu ada piring kecil, ada cangkir kecil. Inilah perkakas untuk minum dan untuk snack-snack gitu. Itu ada di sini, tidak banyak juga, tapi cukuplah kalau hanya untuk tinggal sementara di sini. Ini sudah lebih dari cukup menurut saya. Oke, dari dapur sekarang saya mau ajak teman-teman ke teras. Ini terasnya depan ya. Jadi terasnya seperti ini dengan pemandangan gantungan baju yang sedang dijemur ya teman-teman, jemuran. Jadi di atas di teras itu ada satu meja, kemudian ada 3 atau 4 kursi plastik gitu. Kemudian untuk menjemur itu juga di teras ya, seperti ini. Jadi benar-benar tidak ada yang istimewa. Lalu kalau kita lihat bersama di sini itu ada 4 ikan asin yang digantung. Ini suami saya beli ikan asin untuk saya karena dia bilang dia tahu istrinya suka ikan asin, dia lihat ikan asin dia beli. Dan ini pemandangan di sebelah kanan teras itu seperti ini. Lumayan cantik kalau kita tidak melihat ke bawah, tapi kalau kita melihat ke bawah itu ada banyak jemuran baju ya teman-teman. Teman sudah lihat bagaimana bentuk kontrakannya ya. Jadi kontrakannya itu kecil, cuman ada 1 kamar mandi, kemudian ada 1 dapur kecil yang peralatannya tidak lengkap, kemudian ada 1 living room yang jadi satu antara meja makan dengan cuma ukuran 90 x 90 cm. Oke teman-teman, saya mau bahas kenapa kontrakan ini harganya mahal banget, Rp19.250.000 per bulannya. Itu dikarenakan teman-teman area tempat kita tinggal ini adalah salah satu area termahal di Spanyol. Jadi Sotogrande ini adalah area tempat dimana orang-orang kaya atau orang-orang berduit itu tinggal dari seluruh penjuru dunia ya. Kebanyakan itu Eropa dan Amerika. Dari benua Amerika dan benua Eropa itu mereka tinggal di area Sotogrande ini, tapi hanya pada saat musim panas saja. Jadi antara bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Jadi area Sotogrande ini adalah area liburan musim panas untuk orang-orang yang
berduit atau punya duit saja, teman-teman. Itu sebabnya kenapa area di sini tuh mahal sekali, walaupun rumahnya hanya sangat-sangat sederhana sekali. So, biasanya setiap summer saya, suami dan anak saya itu stay di sini. Cuman karena Covid, kemarin saya memutuskan dan suami untuk tinggal di summer house kita, di villa kita di Pegunungan Montornès di Provinsi Castellón de la Plana di Regional Valenciana. Jadi saya memutuskan untuk tinggal di sana dan melihat kondisi. Kalau misalnya kondisinya bagus, saya akan menyusul ke sini. Kalau kondisinya tidak bagus, saya memilih untuk stay di sana bersama anak saya. Biasanya kita memakai rumah yang lebih besar gitu ya. Cuman karena suami saya berpikir sendirian di sini, jadi dia memilih untuk tinggal sendiri dengan memilih untuk tinggal di rumah yang lebih kecil gitu. Well, anyway, kita memilih rumah di sini bukan karena kita banyak uang ya teman-teman, karena memang kita butuh untuk tinggal di sini, terutama suami saya karena dia harus kerja, dan suami saya sudah memilih rumah yang lebih murah ya teman-teman. Kalau rumah dengan harga segini, kalau di area biasa mungkin sudah dapat istana mungkin. Rumah dengan luas, dengan banyak kamar tidur, dengan banyak kamar mandi, dengan taman dan lain sebagainya ya teman-teman. Kalau kita tinggal di desa, kualitinya berbeda. Maksudnya kalau kita tinggal di kota seperti ini, hitungannya ini bukan kota ya teman-teman, cuman area mahal aja. Kita menang tinggal di area mahalnya. Cuman kalau kita tinggal di tempat yang lebih murah dengan suasana yang lebih asri, kita menang dengan kualitas hidup kita yang ada di daerah itu. Jadi masing-masing itu punya nilai plus-plusnya sendiri-sendiri ya. Begitu dulu teman-teman cerita saya hari ini. Saya mengajak teman-teman turun ya dari kontrakan dengan harga 19.250.000 rupiah per bulan. Kontrakan kami sementara yang ada di Spanyol, dan besok saya mau pindahan ke tempat yang baru. Teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol likes, komennya jangan lupa juga, dan juga share ke seluruh media sosial teman-teman semua. Dan agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya ya, biar selalu dapat update dari video-video terbaru di Dewi Bobo Channel. Akhirnya sekian dulu video kali ini, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun, and I will see you in the next video. Bye bye.